Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Bu absensi dulu ya. Winda, kemana teman-teman Hadir, yang Bu. lain? Mungkin masih gangguan sinyal, Bu. Nanti dia masuk lagi, Bu. Oh gitu ya, iyalah sekarang sinyalnya kurang bagus ya. Oke, untuk materi minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Kalau nggak salah itu tentang baru pengenalan air ya, Bu? Oh ya, betul. Ternyata Winda masih ingat ya materi minggu lalu. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang start dan pembalikan renang gaya bebas. Oke, sini Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah, masih loading, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Di sini materi kita adalah start dan pembalikan renang gaya bebas. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan gerakan start dan pembalikan pada renang gaya bebas. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan gerakan start dan pembalikan pada renang gaya bebas. Kemudian menganalisis dan mempraktikkan keterampilan gerakan start dan pembalikan renang gaya bebas. Nah, karakter yang diharapkan di sini peserta didik itu berani, percaya diri, pantang menyerah, dan disiplin. Oke, di sini ada dua orang atlet. Mungkin di sini Winda paham. Di sini yang wanita ini merupakan atlet renang gaya bebas yang bernama Kania Rati. Nah, untuk laki-laki ini dia merupakan atlet renang gaya punggung. Nah, namanya Igede Siman Sudartawa. Ibu lanjut lagi ya. Ya, Bu. Oke, di sini Winda mengamati penjelasan dari Ibu. Nah, start. Perlombaan renang dimulai dengan start. Sikap start untuk gaya bebas, gaya dada dan gaya kupu-kupu itu dilakukan dengan berdiri di atas blok start dengan membungkukkan ke muka dan kedua lutut ditekuk. Nah, seperti gambar ini. Nah, jadi kalau untuk gaya bebas, gaya dada dan gaya kupu-kupu itu menggunakan startnya sama. Tuh ya. Oke, sedangkan untuk start gaya punggung dilakukan di dalam air, menghadap ke dinding kedua lengan, memegang stang atau pegangan start pada punggung, gaya punggung. Jadi bisa dilihat ya di sini gambarnya. Nah, karena kita membahas mengenai start gaya bebas, jadi di sini kita akan Ibu akan menjelaskan kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi pada umumnya. Oke, yang pertama itu ada kesalahan posisi start. Jadi untuk posisi startnya itu harus diperhatikan ya. Nah, yang kedua itu adalah lengan terlalu jauh ke belakang. Beberapa perenang, lengan-lengannya itu berada di belakang punggung. Itu saat melakukan start. Itu yang kesalahan yang sering terjadi. Kemudian kepala terlalu menunduk, seolah-olah melihat ke ujung kaki. Kemudian kepala terlalu tinggi, seolah-olah melihat jauh dari kolam. Dan ada badan terlalu membungkuk, lutut hampir menyentuh dada, jarak kedua kaki terlalu lebar, jarak yang normal itu 6-12 inci. Nah, sekitar 13-15 cm. Nah, untuk lutut itu tidak ditekuk.
kemudian bertumbuh pada tumit dan harus ke depan di atas jari-jari kaki. Nah, ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan start. Nah, di sini ada pembalikan. Nah, pembalikan pada gaya bebas. Nah, pembalikan biasa tuh untuk pemula. Jadi, tiap perenang tuh harus dapat membalikan ke kiri. Nah, jadi kalau dia membalikkan badannya ke kiri, atas atau ke kanan dengan cepat, jadi tangan kiri yang menyentuh dinding itu harus memutar badannya ke jurusan kanan, kayak gitu. Itu untuk pembalikan biasanya. Jadi kalau kita setelah melakukan renang gaya bebas, itu langsung kita tolakkan menggunakan tangan yang menyentuh dinding tadi. Kita bisa membalikkan badan kita. Kemudian untuk pembalikan salto belakang. Nah, seperti gambar ini, sebelum tangan menyentuh dinding, untuk perenang itu harus cepat mengambil sikap melentang, kayak gitu, dan membuat suatu salto ke belakang sehingga pantat dan kaki itu dekat dengan dinding. Dan sikap terungkup ini bermanfaat ya, karena perenang itu bertolak dengan meluruskan kaki sekuat-kuatnya ke arah muka. Kemudian membalikkan ini ini jarang digunakan untuk perlombaan karena pembalikan ini kurang efektif dan sukar. Bisa dilihat di gambar ini ya, ini merupakan pembalikan salto belakang. Nah, bisa dipahami ya Winda ya. Yang mana Bu? Yang efektif tadi? Ini pembalikan ini kurang efektif digunakan saat perlombaan renang karena dia tadi kurang efektif seperti itu. Baik Bu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari Ibu. Mungkin Winda ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan dari Ibu tadi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya Bu. Di sini Winda izin bertanya. Ya. Kesalahan apa saja yang sering terjadi pada saat melakukan pembalikan salto ke muka renang gaya bebas Bu? Winda kurang paham tadi Oh, Bu. yang salto tadi ya, yang itu. Iya. Ya, di sini Ibu langsung menjawab ya, karena di sini kan Winda yang aktif karena teman-temannya sinyalnya kurang bagus. Jadi untuk kesalahan yang umum yang terjadi pada saat pembalikan gerakan salto ke muka itu karena gara-gara memutar badan itu ketika pembalikan itu dilakukan itu enggak Winda, apakah bisa didengar? Halo Bu. Ya, wow, sinyalnya kurang stabil. Oke, Iya. ulangi lagi ya. Nah, kesalahan yang umum dilakukan saat salto muka itu gagal dalam memutar badan seperti itu. Nah, terus membalik terlalu jauh dan terlalu dekat pada dinding. Jadi kalau kita terlalu jauh dari dinding itu akan mempersulit kita. Jadi itu kesalahan. Dan kita juga terlalu dekat itu juga mempersulitkan kita kan. Susah kita untuk berputarnya. Jadi itu juga merupakan kesalahan. Kemudian gagal mendatarkan badan selama mendorong. Jadi dorongan kita tuh nggak kuat seperti itu. Kemudian gagal untuk mendorong cukup keras dan dinding dengan kaki dan lutut. Jadi karena posisi kita jauh dari dinding tadi kan tolakan kita kan nggak terlalu kuat ya, dan kaki itu juga tidak menempel di dinding. Jadi itu merupakan kesalahan yang sering terjadi pada salto ke muka. Salto ke muka tadi. Pembalikannya gimana, Winda? Baik Bu, dapat Winda mengerti atas jawaban Ibu tadi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Winda.
Nah, jadi kita berdiskusi sedikit mengenai kesalahan-kesalahan dan cara memperbaikinya tadi ya. Nah, jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai kesalahan-kesalahan. Nah, gimana sih cara kita biar nggak ngulangin kesalahan itu lagi? Gimana, Winda? Kalau menurut Winda tuh Bu, tidak mengulangi kesalahan lagi, kita bisa berlatih Bu. Kan ada pepatah, "Allah bisa karena biasa" Bu. Jadi semakin banyak kita berlatih, semakin juga potensi dari kesalahan itu menjadi kecil Bu. Bisa bertujuan untuk mencapai juara itu lebih besar Bu. Ya, betul sekali. Bagus. Yang atas pernyataan Winda tadi itu sudah sangat-sangat bagus ya, karena seluruh atlet atau seseorang itu kalau ingin mencapai targetnya itu harus berlatih terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi cara kita untuk menjadi juara itu ya seperti yang kata Winda tadi, kita harus terbiasa, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi, Winda, mengenai materi kita? Saya, Winda rasa cukup Bu, dikarenakan juga teman-teman lagi gangguan sinyal Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Winda. Di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang telah kita ajar tadi. Nah, jadi untuk star, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada itu sama ya. Nah, kemudian untuk gaya punggung itu beda, karena gaya punggung itu diawali dari di permukaan air. Gitu. Dan untuk kesalahan-kesalahan tadi, kalau bisa jangan sampai terjadi, karena dengan kesalahan tersebut bisa mengakibatkan cedera. Seperti itu ya. Nah, untuk mengevaluasi proses pembelajaran pada hari ini, sepertinya karena kita terkendala sinyal kita kurang stabil, jadi itu yang menghambat Ibu memberikan materi kepada peserta didik semua ya. Semoga untuk minggu depan sinyalnya lebih stabil lagi ya. Oke, karena materi ini sudah cukup, Winda juga sudah paham mengenai materi, kita tutup. Nah, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, Ibu akan memberikan tugas kepada Winda dan teman-teman mengenai praktik tentang star dan pembalikan star, gaya bebas. Nah, bisa Winda sampaikan kepada teman-temannya ya tugas kita untuk minggu depan. Sudah paham Winda? Baik Bu, paham Bu. Oke. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong diingatkan kembali ya, Winda, kepada teman-temannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.